Dia adalah dari orang-orang yang kelompok besar dari kelompok itba at-tabi'in. Berarti mereka masuk kepada qurun al-mufaddalah. Na'am, sesuai ucapan Nabi, khairun nasil qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya dari manusia adalah para sahabat, dan yang mengikuti para sahabat tabi'in, dan yang mengikuti para tabi'in itba at-tabi'in. Maka seperti di sini Laits ibnu Sa'ad termasuk orang-orang yang salaf, yang dimuliakan di dalam agama Islam ini. Maka Laits ibnu Sa'ad termasuk dari itba at-tabi'in di tabaqah yang ketujuh, dan dia hidup juga di zaman dengan ulama-ulama yang lain seperti Syu'bah ibnu al-Hajjaj dan Imam Malik ibnu Anas di Madinah, Syu'bah ibnu al-Hajjaj di Wasit yang sekarang di Irak, dan Malik ibnu Anas di Madinah, mengajar di Madinah, dan Abdurrahman al-Auza'i, yang mana Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i juga mengajar di Irak, wa Sufyan ats-Tsauri, yang mana dia juga dari Kufah, wa Waddah Abu Awanah al-Yashkuri. Maka ini semuanya di tabaqah yang ketujuh. Dan dari segi ilmu jarh wa ta'dil, dia adalah imam di atas dari thiqah. Seperti ditanya Imam Ahmad tentang Laits ibnu Sa'ad, yang mana Imam Ahmad termasuk dari muridnya, dikatakan thiqatun sabtun, dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Laits ibnu Sa'ad athbat man rawa an Sa'id al-Maqburi. Dan dalil kedudukan dia itu imam di atas derajat thiqah, maka dia termasuk athbatun nas dari Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi. Bahkan Imam Laits ibnu Sa'ad dikatakan oleh muridnya juga Imam Asy-Syafi'i bahwa Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik, dia lebih faqih daripada Imam Malik. Namun karena murid-muridnya Imam Malik mendukung madhabnya Malik dan lebih banyak, sehingga madhab Imam Malik tersebar ke dunia ini sampai sekarang. Bahkan Yahya ibnu Bukair itu sendiri mengatakan Laits afqah min Malik walakin kana al-hadwah li Malik. Keberuntungan ada pada tangan Imam Malik. Dari dua orang ini, Yahya ibnu Bukair dan juga Imam Asy-Syafi'i mempersaksikan bagaimana Imam Laits ibnu Sa'ad lebih faqih dari Imam Malik. Dan jika kalau antum melihat apa sih Laits ibnu Sa'ad itu, dia muhaddis di zamannya, seperti Syu'bah, seperti Sufyan ats-Tsauri, seperti Imam Malik. Namun dia diberkahi oleh Allah atas rizkinya. Beliau mempunyai perdagangan ekspor impor tidak tanggung-tanggung, bukan hanya menjual makanan, menjual minuman. Dia ekspor impor. Ekspor impornya tidak tanggung-tanggung, bukan mengirim suatu produk ke luar negeri, tapi dia mempunyai 9 armada perahu yang besar pada saat itu untuk barang, yang sekarang membawa kontainer dan sebagainya. 9. Dan bisnis pada zaman itu ma'ruf dari zaman Nabi, di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman ibnu Auf di zaman dulu di Makkah, mereka mempunyai bisnis. Bahkan Abu Thalib pergi ke Syam, pergi ke tempat-tempat yang lain untuk berjual beli. Maka Laits ibnu Sa'ad
di generasi itba'ut tabi'in tentunya lebih maju daripada di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi saja keluar ke Syam, seperti Abu Thalib di hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Musa al-Asy'ari yang sanadnya sahih, dia membawa Nabi Muhammad kecil ke Syam. Kemudian di perjalanan dilihat oleh rahib. Maka rahib ini keluar dan mengatakan, "Hada Rasulullah. Ini adalah Nabi Allah. Dari mana kalian tahu?" Dibuka dari belikatnya, ternyata ada khatam nubuwah, ada cap dari Allah tentang nubuwah Nabi, dan itu masyhur. Di belikatnya merah bagaikan tufah, bagaikan apel yang merah, bukan apel Malang tapi apel yang merah seperti Washington atau yang lainnya, untuk membedakan, bukan iklan ya, iklan buah-buahan. Kemudian warnanya merah, bukan dipikirnya oh yang di Malang apel hijau, bukan. Kemudian yang kedua, dari mana? Di hadis disebutkan, "Amma ta'rifun, tidaklah kalian menyadari bahwa dulu Nabi Muhammad SAW di saat berjalan dengan kalian, maka asyajar wal hajar yasjudun fala yasjuduna illa lin-nabi." Tidaklah kalian merasakan pohon-pohon merunduk dan ada awan dan juga batu-batu bergerak, semuanya sujud kepada Rasul. Dan mereka menyadari ini, dan ini yang menjadi poin pendalilan. Berkata Abu Thalib dengan al-masyayikh min masyayikh Quraisy, menandakan bahwa mereka masyayikh Quraisy dan Abu Thalib mengetahui Nabi Muhammad kecil itu akan besar jadi nabi. Namun kenapa mereka kufur dan bahkan mendustakan Nabi? Ini masalah lain, masalah hidayah di tangan Allah. Kembali kepada permasalahan bahwa pada saat itu di zaman Nabi sendiri, waktu kecil dibawa ke Syam, dan setelah itu tidak dibawa lagi dikarenakan ditakutkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jika mengetahui orang Yahudi ini calon Rasul, maka takut dibunuh. Akhirnya Nabi tidak dibawa lagi. Syahidnya orang-orang Quraisy zaman dulu melaksanakan bisnis ekspor impor dan sebagainya. Maka Laits bin Sa'd mempunyai 9 perahu besar ekspor impor, membawa dari Mesir ke Najd. Maknanya Najd itu Saudiah sekarang, mungkin portnya ataupun pelabuhannya di Jeddah seperti sekarang, wallahu a'lam. Yang jelas dibawa ke Yaman. Kalau di Yaman di Hudaidah portnya itu atau pelabuhannya. Dibawa dari Mesir ke Yaman, dari Mesir ke Jeddah, masuk kepada Najd, dibawa ke Suriah, ke Irak. Yang jelas seperti itu keadaan Laits bin Sa'd, maka dia miliarder dari muhaddisin. Tergambar miliarder, apakah dia duduk seperti Imam Malik di majelis? Tidak. Disebutkan min fadail Laits bin Sa'd dzukira fi tarihihi, dia miliarder tetapi tiap tahun tidak pernah membayar zakat. Wajib zakat atau tidak? Wajib. Jika harta terus menumpuk dalam waktu 1 tahun, maka sudah balagh nisab dan haul 1 tahun wajib membayar zakat. Lalu yang menjadi soal, kenapa Laits bin Sa'd dalam 1 tahun ketemu 1 tahun lagi tidak pernah membayar zakat? Kenapa? Lam yablugh an-nisab. Mana uang miliarannya itu? Habis dalam 1 tahun, tidak mencapai nisab. Nisab sudah dihitung sekitar 44 juta misalnya. Maka terbayang orang ini, kalau dulu tidak ada ATM, misalnya sekarang ada ATM-nya, kurang dari 40 juta. Dari miliaran. Kemana uangnya? Diinfakkan. Subhanallah. Dan diantaranya adalah Imam Malik, yang mana dia membantu mukafa'ah Imam Malik. Sekarang bagaimana sikap para muhaditsin di zaman itu? Di antara kita saja sekarang ustadz yang sama manhajnya, sama-sama anti roja, sama-sama anti lukmaniyin, sama-sama anti hajuriyin, sama. Saling
senggol-senggolan, hasad, hikd misalnya. Maka bagaimana dengan Laits ibnu Sa'ad? Dia justru berkata kepada Imam Malik, tidak ada sedikit pun hasad, iri, dengki. Malik, kamu duduk di masjid Nabi mengajar. Jangan cari ma'isyah, sibuk dengan jualan es teler. Belum ada ya dulu es teler. Padahal kalau jual es teler dulu di Madinah laku keras. Pokoknya jangan jualan, tidak boleh jualan. Dilarang oleh Laits ibnu Sa'ad, aku akan menginfakkan kepada kamu uang. Maka akhirnya diinfakkan uang kepada Imam Malik. Di beberapa tarikh disebutkan 10.000 dirham. 10.000 dirham. 1 dirham sekarang 4,5 juta. Udah naik mungkin 5 juta. Maka 5 juta kali 10.000 berapa? 5 miliar. Iya. Nah, dapat 5 miliar 1 tahun. Mau nikah berapa? Alhamdulillah. Di mana dapat 5 miliar 1 tahun? Mantap apa tidak? Maka itulah keadaan Laits ibnu Sa'ad. Hartanya yang dia dapatkan bermiliar-miliar tidak pernah masuk kepada zakat. Menandakan dia menginfakkan hartanya. Subhanallah. Dan Imam Malik setelah itu mengajar. Maka lihat bagaimana keikhlasan Laits ibnu Sa'ad. Dia bekerja, diberikan kepada Imam Malik. Imam Malik ngajar saja seperti kita di sini ngajar, dikirim uang 5 miliar setahun. Maka oleh sebab itu Imam Malik akhirnya, kata Imam Asy-Syafi'i dan kata Yahya ibnu Bukair, Laits ibnu Sa'ad lebih faqih ilmunya daripada Imam Malik. Diakui oleh Imam Syafi'i, muridnya, yang imam bukan hanya sembarang orang. Tahu bagaimana dua orang guru besar ini. Kata Imam Syafi'i lebih faqih daripada Imam Malik, menandakan bahwa dia lebih kekuatan ilmunya, termasuk dari ulama yang tinggi juga. Namun kata Imam Asy-Syafi'i dan Yahya ibnu Bukair, namun madhab yang terkenal menjadi Imam Malik karena Imam Malik banyak murid-muridnya. Ia setiap hari belajar dari muridnya naik menjadi guru besar, dari muridnya naik jadi syekh. Meninggal Imam Malik, madhabnya dijaga oleh murid-muridnya. Ini pendapat Syekhuna Malik, ini pendapat Syekhuna Malik. Seperti madhab Syekh kami Mukbil. Syekh kami Mukbil mempunyai murid 5 ribuan. Murid-muridnya di mana-mana. Ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di Yaman itu sendiri. Sekarang di Yaman semua muridnya kebanyakan membuka ma'had seperti ini. Dan semuanya mengajarkan kitab-kitab Syekh Mukbil dan fatwa-fatwa Syekh Mukbil. Maka tersebar ke seluruh dunia. Maka seperti ini gambarannya. Maka Laits ibnu Sa'ad kedudukannya sangat besar dari segi ilmu dan dari segi akhlak dan dari segi sedekah dan dari segi tidak ada hasad, iri dan dengki kepada sesama muhaditsin. Maka dia tidak memikirkan kalau Imam Malik akan lebih tersohor daripada dia tidak memikirkan. Iyalah bisa lebih tersohor karena saya sibuk dengan bisnis, kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di negeri-negeri yang lain. Namun Imam Malik setiap hari mengajar dan sholat di Masjid Nabawi yang 1000 lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lainnya. Kemudian tanpa harus bekerja, Imam Malik belajar terus. Maka akhirnya dia akan lebih terkenal. Laits ibnu Sa'ad ridho dengan itu semua. Apakah di zaman sekarang seperti itu ada ustaz-ustaz membiarkan yang lain yang lebih menonjol dari dirinya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ustaz ahli sunnah as-salafiyah di antara kita saling bekerja sama di dalam dakwah dan tidak saling senggol menyenggol. Ini kekuasaan saya ataupun saya lebih senior dan sebagainya. Maka kita melihat bahwa musuh-musuh dakwah kita lebih besar dan orang-orang yang butuh kepada kita lebih banyak. Kenapa kita diributkan di antara kita? Kenapa kita meributkan di antara kita yang sedikit ini? Justru kita harus saling bahu-membahu. Di mana kaum muslimin banyak yang butuh
kepada bimbingan sunnah. Dan kita seharusnya bersatu dakwah di setiap daerah, bersatu, bukannya saling menyenggol dan saling mendiskreditkan dan saling menutupi dari dakwah-dakwah yang ada di sekitarnya. Maka musuh kita yang jelas itulah Roja, Sururiyun, Al-Hajuriyun, Luqmaniyun, So'afiqah, dan yang jelas seperti Jama'atut Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Al-Khawarij, jelas. Maka kenapa masih mencari-cari juga sesama ahli sunnah? Maka kita tidak butuh kepada musuh dalam selimut. Apa musuh dalam selimut? Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya apa? Tumilah. Kutu busuk itu musuh dalam selimut. Al-Mu'adzin ya. Bismillah. Wa yarwi Laits an Khalid ibn Yazid, dari Khalid ibn Yazid, dan dia adalah Al-Jumhi As-Saki. Al-Jumhi As-Saki, dan dia hidup di tabaqah yang ke-6. Maka periwayatan Laits ibn Sa'ad kepada Khalid ibn Yazid tidak begitu periwayatan yang jauh, hanya dari gurunya beda satu tabaqah, dari tabaqah Itba'ut Tabi'in kepada tabaqah yang ke-6. Dan siapa tabaqah yang ke-6? Dia adalah tabaqah yang paling kecil dari kelompok para tabi'in, yang mana mereka tidak pernah bertemu